Inter Milan akan menampilkan seragam ketiga mereka dalam pertandingan UCL melawan Real Sociedad malam nanti. Menurut Gazzetta dello Sport, Inter telah secara resmi mengumumkan peluncuran jersey ketiga mereka dalam acara Milan Fashion Week kemarin. Seragam tersebut dirancang oleh perusahaan pakaian multinasional yang berbasis di Amerika Serikat, Nike, yang telah memperpanjang kemitraan dengan Inter hingga akhir Juni 2031. Nike telah memasok perlengkapan pertandingan Inter sejak awal tahun 1998. Mengenai debut pertama seragam ketiga Inter, Gazzetta mengantisipasi bahwa Nerazzurri sudah harus mengenakan jersey tersebut pada pertandingan tandang UCL malam nanti menghadapi Real Sociedad di Stadion San Sebastian. Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez berbicara tentang tujuan klub di Liga Champions musim ini jelang laga melawan Real Sociedad. Dalam sesi konferensi pers pra-pertandingan menghadapi wakil Spanyol tersebut, Lautaro juga berkomentar mengenai perpanjangan kontraknya dengan klub. Saat ini, kontrak sang kapten bersama Inter akan habis pada akhir Juni 2026, namun laporan menunjukkan bahwa Nerazzurri siap menawarkan kontrak baru kepada sang striker hingga akhir Juni 2028. Hal ini tentu akan memberikan sinyal yang jelas bahwa akan warna-warna ini, di mana akan ada waktu untuk memikirkan perpanjangan kontrak. Ujar Lautaro seperti dilansir FC Internews. Saya sangat bahagia berada di Inter, di mana kami akan segera mendiskusikan kontrak baru dengan klub. Mengenai Liga Champions, tujuan kami adalah melangkah sejauh mungkin di kompetisi tersebut. Oleh karena itu, kami harus melakukan pekerjaan yang sama seperti yang kami lakukan musim lalu. Sekarang ada banyak pemain baru di klub, namun saya senang dengan apa yang telah kami lakukan hingga saat ini. Kemenangan derby melawan AC Milan dengan skor 5-1 tentu saja membuat kami merasa kuat, bahagia dan percaya diri. Akan tetapi Liga Champions adalah kompetisi yang berbeda, dan kami harus fokus 100%, mengingat detailnya akan membuat perbedaan, dan kami telah bersiap untuk menghadapi Real Sociedad. Tutup sang striker. Striker Inter Milan, Alexis Sanchez dikabarkan bakal tersedia saat Nerazzurri bertandang ke markas Real Sociedad dalam laga pembuka Liga Champions pada malam nanti. Menurut Corriere dello Sport, tidak ada lagi keraguan bahwa Sanchez sudah siap membela Inter setelah dinyatakan pulih dari masalah anemia. Sanchez bahkan telah bermain full selama 90 menit untuk timnas Chili saat melawan Kolombia di kualifikasi Piala Dunia pada Rabu pekan lalu. Pemain berusia 34 tahun itu memang kecil kemungkinan menjadi starter. Namun dia kini telah sepenuhnya fit dan siap bermain dari bangku cadangan melawan Real Sociedad. Dengan demikian, mulai sekarang barisan serangan Inter menjadi komplit setelah kembalinya Sanchez ke dalam skuad Simone Inzaghi. Selain itu, bek sayap Juan Cuadrado dipastikan absen pada pertandingan pembuka Liga Champions malam nanti. FC Internews melaporkan bahwa Cuadrado tidak akan melakukan perjalanan bersama anggota skuad lainnya ke Spanyol, dikarenakan mengalami peradangan ringan pada tendon kakinya. Cuadrado akan tetap tinggal di Appiano Gentile untuk berupaya mempercepat pemulihannya. Gelandang Inter Milan, Hakan Çalhanoğlu dipastikan absen saat melawan Real Sociedad malam nanti karena mengalami cedera paha. Hal ini dikonfirmasi oleh Inter melalui laman web resmi mereka pada Selasa malam 19 September. Hakan Çalhanoğlu tidak akan bisa diturunkan oleh Simone Inzaghi untuk pertandingan melawan Real Sociedad karena mengalami cedera paha kiri. Bunyi pernyataan klub. Setelah Juan Cuadrado, Inter juga terpaksa bermain tanpa Hakan Çalhanoğlu dalam menghadapi wakil Spanyol tersebut. Beberapa sumber lain juga mengklaim jika Çalhanoğlu mengalami kelelahan otot di bagian aduktor paha kirinya. Dengan demikian, Christian Aslani akan menjadi kandidat utama untuk menggantikan Çalhanoğlu di lini tengah, mengingat Stefano Sensi tidak masuk dalam daftar skuad Inter untuk Liga Champions musim ini. Seperti yang dijelaskan Inzaghi dalam konferensi pers pra-pertandingan tadi malam, sang pelatih tentu saja mempercayai Aslani untuk mengambil posisi Çalhanoğlu. Namun, keputusan akhir akan dibuat Inzaghi setelah pemanasan awal pertandingan, apakah Aslani akan bermain atau tidak. Adapun opsi lain bagi Inzaghi adalah dengan mengalihkan peran Henrikh Mkhitaryan menjadi deep lying playmaker.
Sedangkan posisi Mkhitaryan akan diisi Davide Fratesi atau Davy Klaassen sebagai starter bersama Nicolo Barella. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi masih memiliki keraguan dalam pemilihan starting line-up pasukannya menjelang laga melawan Real Sociedad malam nanti. Menurut FC Internews, Inzaghi hanya melakukan satu perubahan dalam 4 pertandingan pertama Inter di Serie A musim ini. Sang pelatih sangat menyadari bahwa perubahan harus segera dilakukan, mengingat pasukannya akan kembali beraksi di Liga Champions malam nanti melawan wakil Spanyol Real Sociedad. Dengan tim harus memainkan 2 pertandingan dalam seminggu selama sisa musim, maka Inzaghi harus mulai melakukan rotasi. Namun sang pelatih sepertinya belum akan merotasi pemainnya secara signifikan, mengingat laga menghadapi Sociedad akan sangat penting bagi Inter untuk menentukan arah perjalanan mereka di Liga Champions musim ini. Sementara, Inzaghi juga tidak bisa terus-terusan menurunkan starting line-up yang sama di setiap pertandingan Inter. Dengan demikian, sang pelatih masih memiliki keraguan dan belum mengambil keputusan akhir di hampir semua posisi. Inzaghi sedang mempertimbangkan dengan matang keseimbangan skuadnya dari lini pertahanan hingga lini depan. Ada pemain yang belum melakukan debutnya di Inter seperti gelandang Davy Klaassen, Alexis Sanchez dan Benjamin Pavard. Kemudian ada pemain yang sejauh ini hanya bermain dari bangku cadangan seperti Carlos Augusto, Davide Fratesi dan Marco Arnautovic. Terlepas dari pengecualian Yann Sommer dan Marcus Thuram, sejauh ini Inzaghi hanya mengandalkan sebagian besar pemain kuncinya yang sudah berada di Inter dari musim lalu. Oleh karena itu, sang pelatih masih bergelut dengan waktu untuk memutuskan perubahan apa yang akan ia lakukan pada timnya dalam menghadapi Real Sociedad. Bek Inter Milan, Benjamin Pavard akan melakukan debut sekaligus starter pertamanya bersama Nerazzurri dalam menghadapi Real Sociedad malam nanti. Menurut Corriere dello Sport, yang mengantisipasi bahwa Pavard akan masuk starting line-up Inter untuk pertandingan pembuka penyisihan grup Liga Champions musim ini. Seperti diketahui, Pavard sama sekali belum pernah bermain untuk Inter sejak bergabung dari Bayern Munchen dalam beberapa hari terakhir jendela transfer musim panas. Meski demikian, ada ekspektasi tinggi terhadap sang pemain, mengingat pengalamannya di Liga Domestik maupun Liga Champions sebelum bergabung dengan Inter. Oleh karena itu, debut pertama sang pemain seharusnya sudah dilakukan malam nanti saat bertandang ke San Sebastian menghadapi Real Sociedad. Mantan bek Bayern Munchen tersebut berpeluang besar menjadi starter untuk pertandingan pembuka Liga Champions musim ini. Laporan mencatat, Pavard akan menggantikan posisi Darmian di lini pertahanan Inter, untuk memberikan waktu istirahat kepada bek asal Italia tersebut setelah memainkan 4 laga Inter di Serie A. Inter Milan, sukses mengalahkan AC Milan dengan 3 pemain gratisan dalam laga derby pada Sabtu kemarin. Hal ini disorot oleh Corriere dello Sport, yang mencatat bahwa pentingnya peluang transfer pemain agen bebas dalam strategi Inter bukanlah rahasia besar. CEO BP Marotta telah lama menjadi eksponen besar dalam memanfaatkan peluang yang ada, dan harus bekerja dalam keterbatasan finansial. Saat mengalahkan Rossoneri, Inter memberikan demonstrasi betapa kuatnya sebuah tim dengan beberapa pemain yang berstatus bebas transfer. Di starting lineup Inter, ada beberapa pemain yang didatangkan dengan biaya transfer yang cukup besar, namun mayoritas pemain didatangkan dengan pengeluaran yang lebih kecil. Dan dalam kasus Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan serta striker Marcus Thuram, mereka datang tanpa bayaran sama sekali dan berhasil mencetak gol ke gawang Milan. Pertama ada Henrikh Mkhitaryan yang didatangkan setelah kontraknya dengan AS Roma berakhir pada musim panas lalu. Sang gelandang menjadi man of the match untuk menutup penampilan individu yang berkesan dengan mencetak 2 gol dan 1 assist. Kemudian Marcus Thuram yang direkrut Inter secara gratis dari Borussia Mönchengladbach, bahkan mencetak gol kelas dunia dalam debut pertamanya di laga derby. Dan yang terakhir Hakan Calhanoglu yang mencetak gol dari titik penalti di babak kedua. Inter merekrut Calhanoglu secara gratis bahkan dari rival derby mereka AC Milan. Tidak ada keraguan bahwa perekrutan seperti ini adalah kuncinya, di mana Inter telah membuktikan bahwa tim papan atas tidak selalu dibangun berdasarkan perekrutan pemain-pemain mahal.
Jurnalis Italia, Marco Bucciantini menilai bahwa Inter Milan adalah tim terkuat di Serie A saat ini. Berbicara kepada Sky Sport Italia, Bucciantini menganggap bahwa saat ini pasukan Simone Inzaghi unggul jauh dari tim lain di Italia. Inter adalah satu-satunya tim di Serie A yang menyapu bersih kemenangan dalam 4 pertandingan di awal musim ini. Hal itu memang tidak selalu menjadi indikator otomatis sebuah tim menjadi yang terkuat di divisi tersebut. Terkadang sebuah tim menikmati performa terbaik, tepat di awal kampanye sebelum akhirnya kehabisan bensin. Dan terlebih lagi, daftar jadwal pertandingan yang padat dapat berperan dalam performa yang dimiliki sebuah tim. Namun dalam kasus Inter, rekor sempurna dan sepak bola yang mereka mainkan telah mencerminkan dari 4 pertandingan, tetapi pasukan Simone Inzaghi juga telah mencetak 13 gol dan hanya sekali kebobolan. Selain itu, kualitas lawan Inter sejauh ini juga layak menjadi bahan pertimbangan. Nerazzurri meraih kemenangan meyakinkan 2-0 atas Monza dan Cagliari, sebelum kemudian melibas Fiorentina dan AC Milan dengan selisih 4 gol. Oleh karena itu, Bucciantini memberikan pandangan bahwa Inter lebih kuat dari tim manapun saat ini di Serie A. Terlebih lagi, pemain-pemain pelapis Inter sejauh ini telah terbukti mampu memberikan kontribusi yang sama dengan pemain kunci yang ada dalam skuad mereka. Inter Milan dan AC Milan, sama-sama tertarik untuk merekrut striker baru Lecce Nikola Krstovic pada jendela transfer mendatang. Menurut Gazzetta dello Sport, Nerazzurri dan Rossoneri sama-sama sedang memantau dengan cermat penampilan Krstovic pada musim perdananya di ajang Serie A. Meski baru bergabung dengan Lecce di musim panas 2023, namun nama Krstovic santer jadi topik pembicaraan saat ini setelah tampil luar biasa dengan mencetak 3 gol dari 3 laga. Pemain berusia 23 tahun itu bergabung dengan Lecce dari klub Slovakia, Dunajská Streda selama jendela transfer musim panas 2023. Direktur Inter Piero Ausilio telah menyaksikan pertandingan Serie A kemarin antara Lecce dan Monza, di mana Krstovic adalah salah satu pemain yang diamati sang direktur. Eksekutif Nerazzurri itu dikatakan terkesan dengan penampilan dan cara sang striker mencetak gol. Namun yang pasti adalah klub manapun yang ingin merekrut sang striker, harus bersedia menggelontorkan dana 4 hingga 5 kali lipat lebih mahal dari yang telah dibayarkan Lecce saat merekrutnya. Agen dari Henrik Mkhitaryan, Rafaela Pimenta telah menegaskan bahwa kliennya ingin segera memperpanjang kontrak bersama Inter Milan. Dalam sesi wawancara dengan Tuttosport via FC Internews, Rafaela Pimenta mengatakan bahwa Mkhitaryan sangat ingin memperpanjang masa baktinya yang saat ini akan berakhir pada Juni 2024. Mkhitaryan kembali menunjukkan betapa penting dirinya bagi Inter dengan mencetak 2 gol dan 1 assist dalam laga derby melawan AC Milan pada hari Sabtu kemarin. Selain itu, sang gelandang juga mampu memberikan keseimbangan di lini tengah Inter. Mkhitaryan diprediksi banyak pihak hanya akan menjadi opsi cadangan saat dirinya baru bergabung ke Inter dengan status bebas transfer pada musim panas tahun lalu. Namun sebaliknya, ia sukses mengukuhkan dirinya sebagai starter reguler di tim besutan Simone Inzaghi. Mkhitaryan sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan performa meski akan menginjak usia 35 tahun pada bulan Januari mendatang. Agennya Rafaela Pimenta pun menggambarkan Mkhitaryan sebagai anggur yang semakin lama semakin nikmat rasanya. Mkhitaryan seperti anggur berkualitas yang justru meningkat seiring bertambahnya usia, ungkap Pimenta. Kontrak sang pemain akan habis pada akhir Juni mendatang dan jelas dirinya ingin bertahan di Inter karena dia sangat bahagia. Oleh karena itu, prioritasnya adalah memperpanjang kontrak dengan Inter sesegera mungkin, tutup sang agen.